Sahabat Hikmah, menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah merupakan hal yang harus Mak Maryam lakukan dengan cara berjualan kue cincin dan bubur kacang hijau. Wanita yang berusia 70 tahun ini harus menghidupi ketiga cucunya yang sudah yatim piatu. Orang tua mereka sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Mak Maryam hanya bisa terdiam saat melihat sepatu cucunya yang jebol saat hendak sekolah. Maafin emak ya, belum bisa membeli sepatu dia. Alamiah kalau lagi emak nggak punya apa-apa, ada yang sakit gitu. Cucu sakit, emak nggak punya buat beli obat, itu aja yang paling sulit mah gitu. Ya sepatu cucu rusak gitu, ya kan mau sekolah malu gitu, dan jadi nggak sekolah gitu, belum bisa membeli gitu emaknya. Karena kebutuhan kan banyak gitu. Nomor satu apa? Dapur gitu. Yang penting mah itu aja. Hasil emak jualan kue cincin dan bubur kacang hijau keliling yang tidak menentu membuat emak belum bisa membelikan kebutuhan sekolah cucunya seperti sepatu. Lantaran untuk makan sehari-hari saja pas-pasan. Oh iya, sepatu aku kan rusak ya. Kalau misalnya aku sekolah, nanti aku dibully lagi sama teman-teman. Berat, tapi gimana gitu. Kalau anak udah bingung lah ngomongnya. Udah nggak ada, ya gimana gitu. Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Cuman ngidupnya ke emak gitu. Ya susah, berat. Jadi otaknya yang harus maju gitu. Harus berpikirnya gimana sampai kemana gitu. Harus bagaimana supaya anak bisa sekolah, bisa makan gitu. Tak punya sepatu yang layak, ditambah kadang telat bayar uang sekolah, sering membuat cucu-cucunya malu dan takut dibully, sehingga menambah kesedihan Mak Maryam. Kalau nggak jajan, nggak dikasih jajan gimana? Masa ngeliatin orang ongkos sekolah, dulu kan emang dulu mah bisa jualan gitu. Sekarang udah tua mah rada repot gitu. Demi menafkahi dirinya dan ketiga cucunya itu, tiap hari Mak Maryam yang tinggal di Kampung Babakan Anyar, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, bekerja banting tulang jalan kaki dari kampung ke kampung, menjajakan kue cincin dan bubur kacang hijau buatannya sendiri. Terkadang Mak mulai merasa sering kelelahan lantaran fisiknya sudah tidak sekuat dulu lagi. Meski begitu, emak tetap semangat memeras keringat agar bisa memenuhi kebutuhan cucunya sehari-hari. Kalau nggak habis itu kesulitan, ya nggak laku. Jajanan tradisional khas Betawi itu dijual Emak Maryam 1.000 per satuannya dan Rp8.000 per bungkusnya yang berisi 10 kue. Sedangkan bubur kacang hijau dijual seharga Rp2.000 per bungkus. Susah payah emak mencari nafkah, ia kadang harus mengikhlaskan dagangannya bila ada calon pembeli yang lupa bayar. Boleh, boleh. Beli. Satu lagi ya. Ya boleh. Enak dong. Ya enak dong. Terima kasih kalau enak mah. Aku belinya besok. Iya boleh. Besok beli lagi yang Enggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa. Iya. Makasih ya. Dari berdagang kue cincin dan bubur kacang hijau keliling, sehari-hari Emak Maryam mendapatkan Rp50.000. Kadang kurang, tapi kadang juga lebih. Penghasilannya itu masih harus ia sisihkan sebagian sebagai modal jualan lagi keesokan harinya. Walau hidupnya sendiri masih kekurangan, Emak Maryam masih punya jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya. Emak tidak segan-segan berbagi rezeki kepada orang yang sama-sama membutuhkan. Masya Allah. Sahabat Hikmah, perilaku berbagi rezeki juga bisa menjadi penolak bala dan dapat memanjangkan umur bagi orang yang menunaikannya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya sedekah seorang muslim akan menambah umur, menolak kematian yang buruk, dan dengannya Allah melenyapkan sifat takabur dan angkuh. Hadis riwayat Tabrani. Untuk membuat kue cincin, emak perlu menyiapkan bahan-bahan pokok yang terdiri dari tepung beras, santan, dan gula merah.
Langkah awal pembuatannya dimulai dengan membuat larutan gula. Emak mengiris gula merah tipis-tipis, lalu merebusnya dalam air hingga mendidih dan gula merahnya larut. Kemudian, emak tuangkan santan dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, emak membuat adonan dari tepung berasnya. Kalau adonan sudah jadi, campurkan ke dalam larutan gula merah dan santan tadi. Adonan yang telah tercampur lalu dicetak atau dibentuk bulatan-bulatan seperti cincin untuk kemudian digoreng. Goreng adonan berbentuk cincin sembari dibuat bolong tengahnya menggunakan sumpit. Kue cincin yang telah matang diangkat lalu ditiriskan dan terakhir tinggal dikemas. Emak dibantu cucunya juga mengemas bubur kacang hijau yang telah siap untuk dijual. Ada kalau jelek itu ya mungkin ada kekurangannya tuh, kurang gula jelek, kebanyakan gula jelek juga, harus sedang, kurang tepung apalagi ya, kalau kagak mungkin ada yang kurang tepung kurang apa aja gitu. Selain berjualan jajanan tradisional kue cincin dan bubur kacang hijau, Emak Maryam juga bekerja serabutan untuk menambah penghasilannya. Salah satunya dengan menjual kerajinan tempat pensil atau wadah kunci buatan cucunya yang dibuat dengan mendaur ulang bekas botol minuman kemasan. Hasil karya keterampilan tangan mereka dijual emak tanpa memasang harga. Berapapun pemberian dari pembelinya diterima emak dengan senang hati. Ya terserah yang membeli gitu. Kalau mahal kan nggak ada yang mau. Seikhlasnya, ceridoknya yang membeli. Ya seikhlasnya aja gitu. Yang penting jadi uang. Dari berjualan kerajinan daur ulang itu, emak bisa membawa pulang uang setidaknya 20.000 yang bisa dipakainya untuk uang saku cucu-cucunya ke sekolah. Ini lucu banget, Mak, bikin sendiri. Iya. Aku lebih tertarik yang ini, Mak, yang dari limbah botol. Lebih lucu, tapi aku punya uang 20.000. Nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Ini sih aku buat koleksi pribadi karena aku suka, lucu, dan emaknya jualnya kreatif juga. Dan itu makanya aku beli. Buatnya buat untuk taruh kunci mobil sama pulpen. Sambil berjualan keliling, Emak Maryam juga sekalian mencari dan mengumpulkan limbah botol minuman kemasan di sepanjang jalan yang ia lalui. Ya sulit dong kalau nggak ada, harus kemana nyarinya aja. Ke kebun, nggak ada, kebun kan banyak sekarang mah, malam juga banyak yang nyari botol teh. Ya jijik atuh. Kalau nggak itu cepetan dicuci mah jijik atau bau. Limbah botol minuman kemasan itu lalu dibersihkan dan dicuci oleh Emak Maryam di rumah sebelum akhirnya dibuat kerajinan oleh cucu-cucunya. Setelah dicuci bersih, botol bekas itu lalu digunting sesuai ukuran yang diinginkan. Bagian atas botol direkatkan penutup menggunakan lem. Selanjutnya, tinggal menambahkan variasi hiasan misalnya dengan pita. Wadah pensil ini pun sudah jadi. Emak Maryam mengumpulkannya sampai cukup banyak sebelum dijual. Bekerja sepanjang hari tanpa pernah mengeluh, Emak Maryam melepas lelahnya di rumah dengan memperbanyak ibadah. Hari-harinya juga dihabiskannya dengan menemani cucu-cucunya. Sahabat Hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjanjikan surga bagi orang-orang yang ikhlas dan tulus merawat dan menyayangi anak yatim, tapi juga berbagai pahala lain yang akan diberikan kepada orang-orang tersebut, baik selama hidup di bumi maupun ketika sudah berada di akhirat. Hadis Nabi, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abbas. Sahabat Hikmah, para lansia ini tetap semangat dalam menjemput rezeki,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada mereka kekuatan serta kesehatan agar bisa selalu semangat bekerja tanpa harus meminta-minta. Amin. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.